Baik, selamat pagi. Berikut adalah hasil dari ujian tengah semester kami, yaitu pada mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan anggota kelompok Nicholas Canavaro, Rexy Angelo, dan Cynthia. Pertama dari saya sendiri, Rexy Angelo akan menjelaskan tentang Project Life Cycle. Project Life Cycle merupakan siklus kehidupan proyek, yaitu tahap-tahapan yang kita lakukan dalam menjalankan sebuah proyek sehingga membentuk sebuah siklus yang saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga sebuah proyek dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami masalah yang terlalu besar. 4 tahap dari siklus ini adalah yang pertama, initiation, yang kedua, planning, 3, execution, dan yang terakhir, closing. Untuk initiation, ini merupakan tahap awal dari siklus kehidupan proyek. Biasanya pada tahap ini kita melakukan list dari apa saja kegunaan dari proyek ini, seperti visi misi, habis itu tujuan proyek, dan hal lainnya. Dengan adanya initiation atau tahap pertama ini, maka kita dapat membentuk atau menemukan tujuan dari proyek kita. Dan kita juga bisa menemukan apakah proyek ini layak untuk dijalankan atau tidak. Tahap planning merupakan tahap di mana kita melakukan perencanaan terhadap proyek. Adapun 3 hal utama yang perlu direncanakan adalah perencanaan timeline proyek. Yang kedua, alokasi dana dan sumber daya dari proyek. Dan yang terakhir, identifikasi resiko dari proyek dan antisipasi terhadap resiko tersebut. Ketiga barang ini disebut dengan time, resource, dan quality. Nah, adapun rincian dari planning ini sendiri, itu terletak pada gambar yang saya tunjukkan di bawah. Ada create a project plan, create a resource plan, create financial plan, sampai ke create an acceptance plan. Semua ini direncanakan dengan baik dalam waktu kurang lebih 1 minggu atau mungkin kurang, dan manajer dari proyek ini akan memantau hasil dari perencanaan ini sehingga perjalanan proyek tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan, yaitu execution. Pada tahap ini kita mengerjakan proyek sesuai perencanaan yang sudah kita buat, dalam arti yang sudah kita lakukan pada tahap planning dengan rincian seperti yang ada pada di samping. Jadi kita membuat deliverables. Kemungkinan dari proyek manager akan melakukan monitor dan kontrol terhadap beberapa barang yang di bawahnya, seperti time management, risk management, cost management, dan seterusnya hingga communications management. Semua ini penting dan semua tersebut akan disatukan dalam perform phase review. Dan yang terakhir merupakan tahap closing, di mana kita mengakhiri siklus kehidupan proyek ini, membuat kesimpulan, pengumpulan data dan sebagainya, serta pembubaran tim proyek. Dengan begitu berakhir sudah proyek tersebut dan bisa saja kembali ke tahap initiation kembali. Sekian, dilanjutkan pada yang berikutnya. Analisis kelayakan merupakan kegiatan yang dilakukan di awal proyek untuk mengetahui keuntungan yang akan didapat dari sebuah proyek, serta untuk menentukan apakah sebuah proyek layak dikerjakan atau tidak. Apa saja yang akan dianalisis pada analisis kelayakan? Yaitu kelayakan teknis, kelayakan operasional, serta kelayakan ekonomis. Kelayakan teknis menyangkut kepada teknologi apa saja yang akan digunakan pada sistem yang akan dibangun. Sistem akan dikatakan layak secara teknis apabila sistem yang diajukan cukup praktis, lalu teknologi yang digunakan dalam pembangunan mudah ditemukan di pasaran dan persediaannya memenuhi kebutuhan sistem. Dan terakhir, instansi memiliki pakat teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem yang ada secara tepat. Kelayakan operasional merupakan salah satu kriteria dalam menentukan kelayakan dari suatu sistem, yang mana proyek dikatakan layak jika personel yang disediakan organisasi dalam menyusun sistem dapat diandalkan dan prosedur yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan proyek. Akan muncul berbagai pertanyaan dalam melakukan analisis kelayakan operasional, yaitu seperti apakah sistem yang dibuat bisa dioperasikan dengan baik setelah proses instalasi, dan apakah sistem tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan pembuatan sistem. Kelayakan ekonomis harus diperhatikan pada awal penentuan proyek. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis terhadap aspek ini yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan tim analisis untuk menganalisa sistem yang akan dibangun, berapa banyak
uang yang dibutuhkan dalam melakukan proyek ini, strategi bisnis seperti apa yang cocok diterapkan pada proyek sistem agar bisa mendapatkan keuntungan maksimum dari penggunaan sistem. Sebuah sistem dapat dikatakan layak secara ekonomis apabila tim penyusun sistem dapat menyelesaikan masalah dari sistem dengan waktu dan anggaran yang masuk akal. Manfaat dari analisis kelayakan yaitu pertama, mengetahui peluang bisnis yang tercipta dari suatu proyek, lalu memperkecil risiko kerugian, lalu yang ketiga, mempermudah pengawasan terhadap sistem, dan yang keempat, mempermudah pengendalian sistem. Hasil yang diinginkan pada analisis kelayakan yaitu mendapatkan proyek yang layak untuk dikembangkan dengan keuntungan yang maksimum, dan hasil tersebut dikemas dalam bentuk dokumen tertulis hasil analisis kelayakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas. WBS atau Work Breakdown Structure yang kami pilih memiliki 3 level. Pada hierarki teratas, yaitu pada level 1, berfungsi untuk menjelaskan proyek apa yang akan dirancang atau sebagai sebuah judul dari sebuah proyek. Level 1 WBS yang kami pilih adalah proyek pengembangan sistem informasi pemesanan tiket kereta api. Sementara di level selanjutnya, yaitu level 2, adalah pekerjaan atau tas-tas utama dalam WBS yang perlu diselesaikan semuanya untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan. Berikut tas-tas pada WBS level 2-nya secara berurut berdasarkan nomor masing-masing tas. 1. Analisis, yaitu penjelasan cara melakukan analisa awal sebelum membangun sistem. Yang kedua adalah desain, yaitu hal-hal yang perlu dirancang sebelum membuat sistem ke dalam program. Yang ketiga adalah programming atau implementasi yang menjelaskan hal yang akan diimplementasikan ke sistem. Yang keempat adalah testing program atau pengujian, yaitu penjelasan metode atau cara menguji sistem yang sudah diimplementasikan. Yang kelima adalah maintenance, yaitu cara memelihara sistem yang sudah dibuat dan memperbaiki kesalahan yang ada. Dan yang terakhir, penutup proyek, mengevaluasi proyek yang sudah dikerjakan dan mengambil pelajaran yang berharga. Sementara di level selanjutnya, yaitu level 3, adalah level yang berisi subkonten dari masing-masing tas yang ada di WBS level 2. Berikut saya akan menjelaskan semua subkonten pada WBS level 3 yang bersumber dari masing-masing tas yang ada di WBS level 2. Pada tas analisis yang pertama, melakukan wawancara dengan klien untuk mengetahui apa yang dibutuhkan klien dari sistem yang dirancang. Dan yang kedua adalah dokumentasi analisa, yaitu pendokumentasian informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan klien. Untuk task desain yang pertama adalah membuat perancangan sistem, yaitu perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan klien berdasarkan hasil analisis. Yang kedua, membuat desain mockup menu aplikasi, yaitu perancangan user interface untuk menu-menu yang bisa dipakai dalam aplikasi. Yang ketiga, membuat desain mockup menu pemesanan tiket, yaitu perancangan user interface menu untuk melakukan proses pemesanan tiket. Dan yang keempat atau yang terakhir, dokumentasi desain, yaitu pendokumentasian semua pekerjaan yang sudah dilakukan di task desain. Untuk task programming atau implementasi, yang pertama ada programming front end, yaitu untuk memasukkan desain user interface yang sudah dibuat pada task desain. Dan yang kedua ada programming back end, yaitu untuk membuat database hingga server untuk sistem sesuai dengan rancangan sistem. Dan yang ketiga atau terakhir, dokumentasi programming, yaitu pendokumentasian sistem yang sudah dibuat menjadi program untuk dijadikan ilmu buat proyek kedepannya. Untuk task testing program atau pengujian, yang pertama ada melakukan testing terhadap program, yaitu pengujian program untuk mengetahui apakah sesuai dengan kemauan klien. Yang kedua, memberikan catatan list perbaikan, yaitu pencatatan kesalahan yang terjadi pada testing program agar dapat dilakukan perbaikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah dokumentasi testing program, yaitu pendokumentasian pengujian program yang telah dilakukan untuk mengetahui kesiapan program dipakai oleh klien. Untuk task maintenance, yang pertama melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem untuk memperpanjang umur sistem. Dan yang kedua, meningkatkan performa sistem agar sistem dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dan untuk task penutup proyek, yang pertama evaluasi proyek, yang berupa kilas balik semua pencapaian serta masalah yang didapatkan selama pengerjaan proyek dan bagaimana agar kedepannya pengerjaan proyek lain bisa lebih baik. Dan yang kedua, pelajaran yang didapat, yaitu pendokumentasian semua ilmu yang didapatkan dari pengerjaan proyek agar dapat diterapkan dalam proyek-proyek berikutnya. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih atas perhatiannya.